Baik, selamat pagi, Namo Buddhaya. Maaf kalau saya agak terlambat karena ada halangan sedikit. Berbahagia sekali kita bisa kembali berkumpul di sini pada kesempatan yang sangat baik ini ya. Kita sudah terlahir sebagai manusia ini adalah keberuntungan ya. Dan lebih beruntung lagi karena kita bisa mengenal Wihara Sahakidam, sehingga kita bisa berkumpul untuk mendengarkan atau membahas ajaran Sang Buddha bersama-sama ya. Jadi mendengarkan Dhamma memang merupakan manggala, berkah tertinggi, tetapi mendiskusikan itu lebih tinggi daripada sekedar mendengarkan saja. Jadi adalah baik kita menggunakan kesempatan ini untuk mengambil dua manggala sekaligus, yaitu mendengarkan dan mendiskusikan ajaran Sang Buddha. Kenapa mendiskusikan lebih penting, lebih baik daripada sekedar duduk mendengarkan? Karena apa yang disampaikan oleh pembicara itu biasanya bukan itu yang kita butuhkan saat ini, paling tidak ya. Sedangkan kalau mendiskusikan itu, paling tidak satu orang yang bertanya itu sudah bisa lebih jelas apa yang kurang jelas begitu, atau apa yang ingin dipertanyakan menjadi lebih jelas dengan kita berdiskusi bersama. Dan kesempatan ini coba kita berdiskusi bersama tentang satu topik Dhamma, yaitu yang sering disampaikan oleh guru agung kita mengenai sadar ya. Sadar itu artinya mengetahui ya. Jadi kalau kita mengetahui apa yang baik, jelas kita mau untuk mengulang, berbuat dan mengulang lagi. Kalau kita menyadari sesuatu itu jelek yang membawa pada penderitaan, maka tidak mungkin kita bisa melakukan ya. Artinya kalau kita banyak menderita, kita banyak kecewa, kita banyak keinginan yang tidak tercapai, itu artinya kesadaran kita masih kurang ya. Jadi rujukan kita, kesadaran mana yang kita mau lihat sebagai patokan atau rujukan kita untuk sadar adalah tentu sama Sang Buddha utama. Beliau adalah makhluk yang sadar sepenuhnya. Di dalam buku-buku dikatakan bahwa guru agung kita itu tidak pernah mengucapkan satu kata yang tidak membawa manfaat, yang tidak ada artinya, apalagi merugikan untuk diri orang yang mendengarkan ya. Jadi tidak pernah beliau apalagi memberikan pesan yang ditinggalkan, yang kita kenal sebagai Dhamma. Tidak ada satu potong Dhamma itu yang disampaikan secara asal-asalan, tidak ada maksudnya. Selain tidak ada yang asal-asalan, beliau tidak pernah menyampaikan satu pesan atau nasihat yang asal disusun begitu. Misalnya contoh, misalnya apa? Pancasila Buddhis. Itu dari pertama sampai kelima itu semua ada maksudnya. Kenapa disusun ini yang pertama, kenapa ini yang kedua, dan seterusnya itu. Jadi kalau kita memahami tempat mengenal sekarang ini, betapa beruntungnya kita. Kenapa kita tidak merasa beruntung mengenal ajaran Dhamma? Karena kita tidak percaya bahwa ada sesuatu yang lebih nikmat, ada sesuatu yang lebih bahagia dan halus, yaitu ajaran beliau. Apabila direalisasi, kita bisa menikmati. Kita tidak percaya itu. Kita menghabiskan waktu kita untuk mencari kesenangan-kesenangan yang memang menyenangkan, tetapi itu bersifat sangat kasar dan bisa membawa pada penderitaan. Sedangkan Dhamma Sang Buddha itu, kalau kita bisa merealisasi, itu sangat halus dan tidak mungkin membawa pada efek yang negatif. Tetapi kita tidak percaya.
Atau kata lain dari kita tidak percaya mungkin adalah kita tidak menyadari, kita tidak tahu bahwa ajaran beliau itu begitu mulianya. Ya. Kenapa kita tidak percaya? Biasa kita menyebut pada saat Barat Puja Bakti, kita biasanya memberi penghormatan kepada Guru Agung kita dengan kata-kata Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Artinya secara bebas bahwa terpujilah Sang Bhagawa yang suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebenarnya ini hanyalah pujian di mulut saja yang tidak mungkin kita bisa memuji secara batin, secara sungguh-sungguh. Ya, badan kita bisa berbungkuk sambil mengucapkan kata itu, mulut kita bisa mengucapkan dengan sangat serius, tetapi batin kita tidak mungkin bisa menghormat begitu mendalam kepada beliau. Kecuali kita sudah mulai mencicipi ajaran yang disampaikan beliau. Misalnya seseorang rajin bermeditasi, kemudian secara bertahap akhirnya mereka sampai pada pencapaian yang kita kenal sebagai terpusatnya konsentrasi pada satu objek. Pada saat itu kita menemukan diri kita, walaupun hanya sejenak, kita menemukan diri kita tanpa kekotoran sama sekali, ya, tanpa yang kita kenal sebagai loba, dosa, dan moha. Tidak ada keinginan, tidak ada ketidakinginan, dan kita tidak mengatakan yang bahagia ini adalah aku. Jadi 3 akar daripada bisa kita sebut sebagai kejahatan, tetapi ini tidak harus jahat sungguhan, ya. Tetapi inilah yang mengantar kita pada kehidupan berulang-ulang. Pada saat konsentrasi terpusat, kita bisa menikmati hanya satu saja di pikiran kita, yaitu suka, kebahagiaan karena terpusatnya pikiran, menyatunya pikiran dengan objek yang kita pegang. Pada saat itu mungkin, walaupun masih jauh sekali dari pembebasan yang beliau ajarkan, yaitu kebebasan tertinggi, yaitu Nibbana, itu masih jauh sekali dari, katakanlah lebih tinggi daripada itu. Kita masuk di dalam jhana, kita kenal sebagai meditasi samatha, itu kita mencapai konsentrasi terpusat jhana. Itu tentu saja masih jauh sekali dari kebebasan segala bentuk hayalan kita atau nibbana atau arahat. Itu masih jauh sekali. Tetapi pada saat kita bisa menikmati fenomena ini, batin kita mampu untuk bersujud kepada Sang Buddha bahwa ini ajaran beliau dan saya sudah mulai mencicipi, ternyata beliau itu luar biasa, luar biasa. Kalau hanya ini saja saya bisa cicipi, saya merasa begitu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada beliau. Bagaimana dengan murid-murid beliau yang sudah memurnikan pikirannya? Kita mulai sangat kagum kepada beliau. Itulah saatnya waktu kita menyebut Namo Tassa itu dia menjadi bermakna, bukan sekedar hanya sebutan saja. Gitu. Jadi tidak ada cara lain untuk kita menyadari ajaran beliau itu hanya dengan cara tentu saja prakteknya. Tetapi sebelum kita praktek, sebelum kita masuk ke dalam langkah melakukan apa yang disampaikan oleh beliau, adalah perlu untuk kita mengenal secara teori dulu. Jadi kalau ada istilah bahwa sebenarnya ajaran Buddha itu tidak usah terlalu banyak berteori, tidak usah terlalu banyak menjelaskan teorinya bagaimana ini itu, yang penting kita langsung praktek saja. Misalnya praktek dana, ya. Kalau Anda setuju, maka saya kurang setuju. Kenapa? Karena kalau teorinya saja kita tidak paham, apa misalnya yang paling mendasar daripada kebajikan itu, katakanlah berdana. Kalau berdana secara teorinya saja kita tidak memahami apa itu berdana, ya seperti apa yang Sang Buddha maksud sebagai berdana. Kalau ini kita keliru,
maka yakinlah pada saat kita praktek dengan keliru juga. Kenapa? Karena pemahaman kita tidak cukup untuk melakukan hal itu. Ya, kita hanya mendengarkan, kita hanya melihat orang-orang rame-rame untuk sanggadana makan, apapun yang dilakukan sangga, ya sudah, jangan terlalu banyak dengan teori. Praktek kesempatan, melangkahlah untuk praktek. Apakah itu benar? Benar. Tetapi harus paham dulu apa itu dana, sehingga pada waktu kita berdana dia menjadi berkualitas, dia tidak tercemari oleh kesalahpahaman kita. Karena kalau kita salah di dalam memahami, kita hanya ikut-ikutan, maka yakinlah bahwa pernah tidak mendengarkan bahwa orang berbuat baik hasilnya adalah kekecewaan. Ya, pernah tidak mendengarkan bahwa orang menghabiskan waktu, tenaga, dan uang malahan untuk membantu wihara atau cetia, buntutnya dicela, sakit hati, marah, kemudian terjadi permusuhan. Kalau berbuat baik di wihara, membantu wihara, membersihkan altar, itu suatu perbuatan baik, kata Buddha. Tidak ada perbuatan baik yang berakibat kekecewaan, apalagi kemarahan dan permusuhan. Tapi berapa banyak kita dengar orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, uangnya, katanya untuk jalan dhamma, ujungnya di sana adalah permusuhan, bertengkar, menuduh orang tidak menghargai dia, tidak memuji dia, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kapan Sang Buddha pernah mengatakan dan tertulis di buku bahwa berbuat baik itu adalah Anda mendapat pujian, Anda tidak pernah dicela oleh siapapun? Tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa itu yang kita cari? Ini artinya kita buru-buru, kita terburu-buru untuk praktek tanpa memahami apa itu berdana. Jadi yang pasti adalah kesadaran kita, pengetahuan kita tentang apa saja yang kita anggap baik untuk kita lakukan. Kita harus mempunyai bekal pengetahuan teorinya dulu. Apa itu? Kalau teorinya kita tahu, terus kita mau melakukan, siap untuk menerima resiko yang buruk, silakan. Ya kan? Misalnya meminjamkan uang kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, dia sungguh-sungguh tidak mempunyai uang dan anaknya itu sakit. Kalau tidak kita bantu, misalnya dalam pikiran kita, anak itu akan mati karena tidak ada orang atau teman orang ini yang bisa memberikan pinjam kecuali kepada saya. Kemudian saya buru-buru memberikan karena saya ingin berbuat baik, saya tidak mau melewatkan kesempatan yang baik ini tanpa mengetahui teori daripada apa itu pinjam. Pinjam adalah bisa dibayar, bisa tidak dibayar. Itu dulu pertama. Dia meminta pinjam. Mau kamu kasih? Mau. Pinjam itu bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan. Saat dia tidak kembalikan, kamu siap? Siap, kasih pinjam. Tapi kalau dia yakinkan bahwa saya pasti mengembalikan, ya, anggaplah bukan sakit, misalnya dia berdagang, kemudian ada rantau yang bagus sekali, dia butuh tambahan modal, dan pasti dia kembalikan, pasti. Nah, karena kita yakin kepada teman kita ini, kita kasih pinjam. Ternyata dia bolak-balik keuntungan berlipat ganda, dia tidak mau bayar kita, marah kita kan. Tidak sangka begitu baiknya saya sampaikan, ternyata dia bisa menusuk saya dari belakang, istilahnya begitu. Yang salah siapa? Yang salah kita yang memberi pinjam. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pengetahuan tentang pinjam itu apa. Bahwa pinjam itu bisa dikembalikan, bisa tidak dikembalikan. Kita berpikir yang negatifnya. Kalau tidak dikembalikan, kamu siap? Siap, kasih pinjam. Tidak dikembalikan juga nggak apa-apa. Kan kita sudah tahu. Yang kita menjadi marah karena pengetahuan kita tidak ada. Bahwa pinjam itu harusnya manusia itu dipegang dari mulutnya, dipercaya dari apa yang dia sampaikan. Itu kalau dia mau jadi manusia dipercaya. Tapi bisa saja dia nggak mau jadi manusia yang untuk dipercaya. Yang penting ada duit masuk,
Urusan apa dengan kepercayaan? Gitu. Jadi sadar yang saya maksud adalah pengetahuan, ya, banyak hal yang kita sudah ketahui, yang kita sudah sadari secara garis besarnya, secara lebih mendalam, sangat tipis, sangat sedikit sekali kesadaran kita atau pengetahuan kita, apalagi yang berhubungan dengan Dhamma ajaran Sang Buddha yang lebih halus, sangat sedikit kita mengetahui, ya. Contoh misalnya fisik, kita pernah mendengar mungkin kata-kata bahwa kemarin dia masih sehat, tiba-tiba pagi-pagi saya dengar kabar sudah mati dia. Padahal sehat loh, tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba sakit kepala dan mati. Apakah di dalam Dhamma ada istilah tiba-tiba? Tidak ada, semua itu adalah proses. Tapi karena ketidaktahuan kita akan tubuh jasmani ini, kita tidak pernah mau untuk mengecek misalnya. Kita lebih menyukai misalnya keberadaan daripada ngecek kontrol check up sekian juta, mendingan ganti mobil aja ya, ngapain mesti check up saya sehat kok. Nah tiba-tiba kita nggak tahu di dalam ini, di dalam tubuh ini kita masih merasa sehat, ternyata di dalam itu ada yang tidak beres, tapi kita masih sehat. Malamnya dia tersumbat, langsung pindah alam. Orang menyebutnya sebagai tiba-tiba. Itu kenapa? Karena ketidaksadaran, ketidakpengetahuan kita terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa kita ketahui. Makanya Sang Buddha mungkin pada waktu mencapai kebudahan tidak tertarik untuk menerangkan Dhamma kepada umat manusia. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Dhamma ini begitu halusnya, tidak mudah untuk disadari, tidak mudah untuk diketahui orang. Bagaimana mereka mau mempraktikkan ajaran ini, sementara kehidupan itu derasnya arus kehidupan misalnya mendorong manusia-manusia arahnya ke sana. Padahal kebenaran itu arahnya di sana. Makanya orang yang sudah merealisasi kemurnian pikiran tingkat pertama disebut sebagai pemenang arus. Arus kehidupan kencang ke sana, semua orang mengikuti karena didorong oleh arus kehidupan normal bagi kita. Beliau-beliau ini bertentangan dengan arus kehidupan. Ya, kalau orang senang dengan menerima, dia sangat bahagia dengan melepas. Itu sesuatu yang kita anggap itu gila. Ya, beliau menganggap kita gila, kita juga menganggap dia gila. Ya, karena memang kita lihat arus kehidupan itu ke sana, kita didorong. Jadi istilah kita itu adalah wajar. Ini manusiawi. Gitu. Kalau dikatakan bahwa besok malam jam 7 sampai jam 10 kita duduk di sini bermeditasi. Buat apa? Buat belajar memurnikan pikiran untuk kita mengenal ajaran Sang Buddha. Satu kali mungkin ada 20 orang. Lusa kita bilang seminggu kita adakan terus-menerus malam. Seminggu kemudian tinggal 3 orang. Lama-kelamaan tinggal gurunya sendiri yang duduk. Kalau gurunya kurang keyakinan, dia pun akhirnya naikkan ke putih tidur. Ngapain ini semua? Kenapa? Karena tidak punya keyakinan bahwa sesuatu yang sedang dilatih ini jauh lebih berharga daripada misalnya yang paling berharga, daripada Lexus misalnya, ya, daripada BMW, daripada Mercy. Tapi coba kita bilang siapa yang rajin duduk di sini, maka door prize yang paling sederhana adalah 25 juta rupiah. Hadiah pertama adalah sebuah BMW, sebuah Mercy. Pertama 20 orang, hari kedua 50 orang, hari ketiga tidak cukup orang ini. Kenapa? Karena apa jawabannya orang? Karena kita butuh. Kita membutuhkan itu. Mulai dari 25 juta hadiah yang terendah. Ada orang tidak yang berlatih seminggu tidak mendapatkan 25 juta, tidak ada. Yang paling minim itu 25 juta hanya cukup Anda ikuti 5 hari di sini. Penuh
penuh orang semua. Kenapa Anda begitu rajin datang? Karena saya butuh katanya. Jadi kata lain daripada itu adalah saya tidak membutuhkan dhamma. Saya tidak butuh itu. Buat apa saya mau mengorbankan waktu saya? Tapi kalau hadiahnya atau bonusnya itu adalah yang berupa jelas, ya jelas apa itu. Kenapa kita begitu butuh 25 juta misalnya? Karena kita tahu kita bisa gunakan untuk apa. Sementara pencapaian kemurnian pikiran, kita ini bingung buat apa itu. Terus kalau pikiran saya murni, kenapa? Kalau pikiran saya menginginkan itu, pagi-pagi bersemangat untuk mencari cuan lebih banyak, apa jeleknya? Kita tidak paham. Karena itu mana mungkin kita mau melangkah kepada hal-hal yang kita masih kabur-kabur. Semua orang sebelum sampai pada kemurnian pertama, pikiran yaitu sotapanna, sama semua isi kepalanya, yaitu kebingungan, keraguan-raguan tentang apa sih manfaatnya itu. Kita mesti belajar begitu serius ajaran Buddha. Semuanya. Nanti setelah dia mencapai pembenang arus dari kehidupan, maka keraguan-raguan ini lenyap semua. Dan dia pasti bersemangat kencang sekali untuk mencapai yang kedua, tiga, dan yang terakhir. Dikatakan oleh Sang Buddha bahwa tidak ada lagi pemasuk arus yang punya rasa malas, yang tidak punya semangat untuk berjuang melangkah ke kesucian tingkat kedua dan seterusnya. Kalau kita adalah wajar, kenapa? Mungkin kita maulah menahan sedikit, ya. Jadi nggak usah sampai berbalik mau melawan arah. Kita maulah menahan dari derasnya dorongan kehidupan duniawi. Itu berat sekali, berat sekali. Karena kita terus didorong oleh arus kehidupan duniawi. Apa itu arus kehidupan duniawi? Yang dikatakan di dalam Dhamma adalah 8 kondisi dunia. Dipuji, dicela, itu adalah arus kehidupan duniawi. Kebahagiaan, penderitaan, ya, terkenal, tidak terkenal, itu sangat-sangat mendorong kita, memotivasi kita untuk eksis berada di sana. Di semua 8 faktor itu kita hindari 4-nya, kita berebut untuk yang sisa 4-nya itu. Itulah kehidupan kita, ya. Jadi memang ajaran Buddha yang Theravada ini, karena saya tidak tahu ajaran yang lain, adalah ajaran yang tidak mudah, gitu. Tidak mudah, karena prakteknya itu terlalu berat, ya. Jadi ada satu sekte agama Buddha juga, tapi sektenya lain. Dia pernah menceritakan sama saya bahwa Theravada itu adalah ajaran yang sangat egois, sangat sombong. Kenapa? Karena dia itu selalu berbicara semua ada di genggaman kita. Buddha itu hanya penunjuk jalan, kita yang harus melangkah. Semuanya kita yang harus kendalikan. Pikiran kita sendiri itu adalah kesombongan. Sebenarnya bukan kesombongan, itu adalah hal yang sangat berat. Dia bilang, sedangkan di tempat saya itu juga ajaran Buddha. Di tempat saya itu ada sandaran, ada makhluk sejenis Tuhan. Jadi ada sandaran. Dia kasih satu perumpamaan. Misalnya dia ini perempuan, seorang bos. Saya memikirkan utang piutang saya itu begitu banyaknya. Bagaimana sehingga orang-orang yang pinjam ini bisa membayar? Saya terus memikirkan caranya. Bagaimana sehingga utang-utang saya itu bisa cepat saya lunasi, mengurangi, dan piutang saya bisa kembali ke saya. Saya berpikir kencang sekali dengan pikiran saya, dengan kemampuan saya. Saya tidak menemukan, akhirnya kepala saya berat sekali. Nah, orang Theravada bilang, cari pengetahuan, belajar lagi. Tidak mungkin Anda itu tiba-tiba mengangkat tangan dan memohon, berikanlah sehingga orang-orang yang utang saya semuanya bayar dan orang-orang pada bayar. Itu hal tidak mungkin, kata Theravada, kata Cinci ini.
Tetapi di sekte saya ada istilah, ada sandaran. Sandarannya adalah yang Maha Kuasa. Jadi dia ibaratkan, jadi pemukanya dia ini, pemuka agama dia ini memberikan ilustrasi bahwa ibaratnya Anda itu pengusaha, kepala Anda sudah sakit sekali untuk memikirkan bagaimana jalan keluarnya dari perusahaan ini. Kemudian Anda itu coba bersandar, sandaran ini. Jadi tempat duduknya bos itu agak tinggi ke atas, kemudian dia coba bersandar beberapa menit, 2-3 menit. Dia bersandar, dia lepaskan semua kemampuan dia untuk memikirkan bagaimana penyelesaian masalahnya ini. Nah, inilah sandarannya, dia diamkan begini. Setelah itu, karena pikirannya rileks, muncul ide, muncul cara bagaimana untuk menyelesaikan. Siapa yang memberikan ini? Katanya si sandaran ini. Kalau sofa ya sofa ini, tapi dia mengatakan ya yang Maha Kuasa itu yang memberikan dia rileks, kemudian memberikan dia pengetahuan, kesadaran bahwa ini kan kamu belum lakukan, coba lakukan. Itu muncul dari mana? Bukan dari kerasnya kita berjuang, tapi dari sandaran itu. Jadi saya bilang bahwa ini pemukanya luar biasa, ilustrasinya ya. Itu harus angkat jempol, itu motivator luar biasa. Dan itu satu ilustrasi yang benar, ya. Jadi kita memberikan gambaran seolah-olah sandaran itu adalah si Maha Kuasa, padahal kan tidak pernah ditulis begitu. Itu dia menggambarkan saja sendiri, ya. Jadi sebenarnya agama, bahkan agama Buddha sekalipun, itu hanyalah penafsiran dari tiap-tiap orang, dari tiap-tiap pemuka agama. Makanya kita menemukan setiap, katakanlah hanya ajaran Buddha saja yang punya banyak sekte ini. Setiap sekte itu mempunyai cara praktek berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka atau sesepuhnya ini menafsirkan demikian, ya. Jadi ada biksu atau biku dari sekte lain yang boleh makan sampai jam 3 sore, sampai jam 5 sore. Dan dia mengatakan dia menjalankan atasila misalnya. Dia menjalankan aturan kebikuan. Kita jangankan jam 3. Theravada atau Bante ini ditulis di situ bahwa waktu yang salah, makan di waktu yang salah adalah 12:02 menit. Menitnya ada. Nanti uposatha berikutnya 12:1,7 menit. Ada detiknya. Kalau lewat itu menyalahi sila ke-6. Ini siapa yang menciptakan? Pemuka-pemukanya yang menafsirkan kata dari Sang Buddha tentang tidak makan di waktu yang salah. Tidak ada tertulis bahwa tidak makan setelah siang hari atau jam 12 lewat, tidak ada. Yang ada adalah orang yang mau menjalankan atas sila itu, sila ke-6-nya adalah tidak makan tidak makan di waktu yang salah. Di waktu yang salah ini diterjemahkan oleh masing-masing pemuka agama yang sangat dihormati. Makanya kita temukan di sekte lain tidak makan daging, di sini boleh makan daging, terbatas jamnya. Di sana makan sayur-sayuran, boleh sampai malam gitu kan. Nah itu masing-masing siapa yang menerjemahkan, ya ketuanya gitu. Itu mungkin sebagai pengantar yang kita sebut sebagai Dhamma Sawana atau mendengarkan uraian Dhamma, dan kemudian kita masuk di asakaca atau diskusi Dhamma. Mungkin ada yang mau menggunakan waktunya, silahkan. Iya. Ada mic-nya. Oh. Dari ilmu manusia, saya ingin bertanya
sebelum kita mengatakan. Tapi kemudian kan pada akhirnya juga mengatakan bahwa banyak tafsir-tafsir demikian dari Dhamma itu sendiri. Sedangkan yang kita baca pun ya terjemahan. Jadi bagaimana sebaiknya kita untuk mendapatkan Dhamma yang terbaik gitu, dan yang maksudnya lebih tepat sehingga kita bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Terima kasih. Iya, memang bukan hal yang mudah. Kita sampai pada kesimpulan bahwa Dhamma atau ajaran Buddha yang sesungguhnya, atau istilah yang lebih kerennya adalah yang murni, yang memang diajarkan oleh Buddha utama adalah ini. Itu tidak mudah. Kalau saya mau bilang hampir mustahil kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Kenapa? Karena yang memberikan ajaran ini sudah lama Mahaparinibbana. Ya, kalau kita mau menanyakan sesungguhnya berbeda antara ini dan ini, yang mana sebenarnya Buddha yang engkau maksud, sehingga saya bisa berjalan sesuai dengan yang kau maksud. Makasih ya, gitu ya. Itu tidak mudah. Kalau bukan tidak mudah, itu hampir mustahil. Kenapa? Karena pada zaman Buddha masih hidup saja, orang itu sudah bingung. Apalagi sudah 3000 tahun lalu gitu. Buddha masih ada, masih hidup. Ada pencari kebenaran, berjalan kepada murid-murid Buddha, berjalan kepada Biku A. Bante, bagaimana untuk merealisasi pembebasan? Dijelaskan sama Bante. Ini misalnya Biku A mengatakan, oh kalau untuk mencapai pembebasan maka berjalanlah ke kiri. Baik, terima kasih Bante. Kurang puas, cari Biku B. Bante, untuk bebas bagaimana sih sebenarnya? Dia kok kamu harus jalan ke kiri. Itu bilang jalan ke kanan. Enggak, kamu harus ke kiri. Ini kanan, ini kiri. Dia datangi sampai 6 biku. Satu bilang atas ke bawah, ke atas, ke belakang, ke depan. Akhirnya bingung kan orang ini. Datang kepada Buddha. Untung Buddha masih ada. Kita mau datang ke mana? Coba. Datang kepada Buddha. Buddha, ini murid-muridmu, saya tanya 6 orang. Kok beda-beda Buddha? Sebenarnya yang mana yang Buddha maksud untuk saya bisa terbebas? Saya mau terbebas. Yang mana yang benar? Kata Buddha, semuanya benar. Si A itu mencapai pembebasan karena dia berjalan ke sebelah kiri. Si B dia berjalan sebelah kanan. Si C dia berjalan ke depan. Si D dia berjalan ke belakang. Dan dia mencapai pembebasan. Makanya adalah terlalu kurang ajar saya bilangnya. Kalau kita berada di satu sektor belum mencapai apa-apa, ya, berarti pun belum, tetapi sudah mencela sektor lain. Karena kita diajarkan untuk berjalan ke kanan. Terus kita lihat biku B, masa biku itu bilang harus ke kiri? Guru saya bilang, gurunya itu si A, BTA, ke kanan. Ditanya, kamu sudah praktek belum? Belum. Tapi ini kan yang benar. Dia ini dari sini, dari sektor ini, dari biku ini, dia baik loh wilayahnya dan seterusnya. Dia belum mencapai, dia belum praktek apa, tapi sudah mengklaim secara pasti bahwa ke kanan adalah pembebasan. Padahal udah bilang, ya kira-kira kamu cocok yang mana? Jalanlah di situ. Tapi kamu harus praktek gitu loh. Tidak usah tolak, tidak usah terima dulu. Ya kan? Kamu rasa dulu. Bagaimana supaya saya bisa terbebas, Bante? Oh, kamu harus lepaskan istrimu, kamu harus lepaskan anakmu sebagai anakmu. Itu adalah belenggu. Waduh, belum bisa saya, Bante. Udahlah, biarin saya nggak terbebas. Kalau belum bisa jangan dipaksakan, kan begitu. Di dalam apa? Apa namanya? Sutta apa? Yang dikatakan bahwa jangan percaya begitu saja. Kalama Sutta, ya, kepada suku Kalama Sang Buddha mengatakan jangan percaya hanya karena ada di dalam kitab suci kamu, bahkan karena Buddha mengatakan begitu.
Misalnya kita baca bagaimana sebenarnya pembebasan itu. Maka kalau kamu mempunyai harta, juallah semua hartamu sampai nol, kemudian pergilah ke hutan. Bebaskan pikiranmu dari ini istri itu, ini anak. Biar kamu merasa tidak punya apa-apa dan kamu duduk di bawah untuk bermeditasi. Mampu enggak? Enggak mampu, jangan. Jangan, karena kalau kita paksa, ini mudah bilang loh, kita nggak mencapai apa-apa gitu. Jadi nggak usah terlalu keras begitu lah, yang sederhana saja. Bagaimana untuk berbuat baik, datanglah ke Samapidang, memberikan makan kepada biku, kepada biku. Wah, saya rasanya kurang cocok loh kalau beri makan sama biku. Kenapa? Saya pikirannya itu lebih cocok beri makan sama pengemis. Biku itu kan banyak yang kasih makan. Dan banyak teorinya gitu ya. Akhirnya orang berdebat, enggak, itu pengemis kan paling banter, itu dia bisa menyampaikan terima kasih bos. Sedangkan biku itu bisa memberikan kamu dhamma. Jadi berikan dia. Akhirnya ya udahlah. Tapi saya kok kurang nyaman ya. Masa biku satu makanannya sampai untuk 30 orang nggak habis. Ini apaan ini, orang berlomba-lomba kayak begini, mobil-mobil dia sambil bawa makanannya. Ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Akhirnya bikunya sedikit melenceng, saya tuh kan, apaan ini, dan apa yang disampaikan? Dia mau dia marahin bikunya dalam hati. Tiba-tiba waktu itu karena tensi darahnya tinggi, mati, kemana tuh? Neraka lah, marah-marah. Gara-gara dia nggak kasih si pengemis, coba dia kasih pengemis, ini Pak silakan, oh bos banyak uang, banyak rezeki ya, ya semuanya sehat sekeluarga, aduh bos, diucap-ucap begitu terus. Waduh, senang sekali dia, datang ke bikunya, nanti oh ya, nggak ada ucapan apa-apa, ini bikunya tuh sombong amat gitu ya. Sudah kita yang kasih, kita sujud lagi nggak dilihat lagi. Ya, itu begitu kira-kira. Oke, bisa ya? Iya, makasih. Ada yang lain mungkin? Supaya kita mengisi dana sakaca ini, tadi dana sawana atau suruh saya berbicara sendiri cukup panjang, masa nggak seimbang sedikit gitu. Nama budaya, nama saya Joni, mungkin boleh dikasih koreksi atau arahan apabila namanya saya agak sedikit salah ya. Saya tertarik dengan tadi yang analoginya tentang bos perempuan yang dengan tenang mendapatkan ide. Nah, di sini juga kan kita sebagai umat awam atau berkejanan itu kan pasti setiap hari ada masalah yang kan di dalam kondisi dunia itu, yang dimana belakangan ini saya coba ini cuma penafsiran saya juga dengan dari kala ceramah dari YouTube atau mungkin ziarah dan mungkin baca-baca tentang buku, di mana kan untuk mencapai ketenangan kita kan harus ada namanya meditasi samanta ya kalau nggak salah. Nah, dan yang kedua saya juga ada dengan ceramah dari Manite, yang dimana kalau kita mengenal salah satu kita harus menerima dulu. Kita menerima, yaitu kita mungkin disyukur atau dipasrah kalau kita cari dari solusinya lagi. Karena kadang kalau kita paksakan teruskan itu yang ada kan malah stres atau nggak ada apa. Nah, jadi ketenangan itu mungkin kan dibutuhkan, cuma mungkin caranya kalau yang saya nangkap berdasarkan dari cara saya mungkin satu ya harus rajin meditasi semanta, yang kedua mungkin kita harus bisa melepas dalam arti apapun yang kita udah lakukan kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus melepas dulu, menerima, udah tenang, lalu kita coba pikirkan lagi seperti itu, atau mungkin ada konsep yang lain untuk mencapai ketenangan supaya kita mungkin bisa menyelesaikan
cuman kalau sudah ada masalah, apalagi masalahnya itu cukup serius, ya, cukup serius untuk diri kita, untuk diri orang-orang itu yang bermasalah, kemudian diarahkan untuk bermeditasi, itu berat, sangat berat, sangat berat. Ya. Karena bagaimana mungkin dia bisa duduk memperhatikan, misalnya napas gitu, ya. Mungkin dia paksa perhatikan napas keluar, napas masuk, napas keluar, terus muncul. Tapi 30 juta bagaimana kamu bayar? Itu kan besok tagihan muncul. Apanya itu napas keluar, napas masuk? Oh iya, aduh sebentar 30 juta mikir dulu gitu kan. Napas masuk, diganggu terus gitu. Karena meditasi itu adalah, kalau kita lihat di jalan mulia berunsur 8, ya, di apa namanya, 4 kebenaran mulia itu, jalan mulia berunsur 8 itu, meditasi itu di urutan terakhir. Di urutan terakhir barulah kita menyelesaikan lewat meditasi. Jalan mulia itu memang ujungnya itu adalah mulia. Jadi kenapa disebut 4 kebenaran mulia? Karena siapa yang berjalan di jalan ini dengan sempurna, maka pasti menjadi Arya, pasti menjadi mulia. Maka itu disebut jalannya si Arya. Tetapi kita juga harus berjalan di sana, walaupun bukan tujuan kita untuk Arya, tapi paling tidak tujuan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalnya 4 kebenaran mulia ini kita langsung masuk ke jalannya saja gitu ya. Jalan untuk menyelesaikan masalah itu ditulis oleh Buddha yang pertama itu adalah samadhi, pengertian benar, pandangan benar. Ini dulu. Jadi kalau ada masalah, pandangan kita itu benar, berkurang masalahnya. Bukan langsung ke meditasinya, meditasi ke-8 gitu. Jadi pandangan benar, dengan benarnya pandangan kita akan muncul yang kedua, yaitu pikiran kita menjadi benar, ucapan kita benar, tingkah laku kita benar, mata pencaharian kita benar, dan seterusnya, usaha kita benar gitu. Jadi pandangan benar atau pengertian kita benar itu apa yang dimaksud sang Buddha, ya itu tadi tilakana, 3 corak kehidupan. Bahwa kehidupan ini apapun yang sedang kita hadapi saat ini adalah pasti mengalami perubahan gitu. Cuma itu kan teorinya gitu kan. Ya saya tahu lah pasti mengalami perubahan, tapi ini kan sudah 2 bulan saya dikubur terus sama debt collector. Berubahnya kapan? Gitu kan, begitu pikirannya. Jangan bilang anicca terus, kan biasanya Buddhis begitu ya. Waduh saya ada masalah nih, anicca, tenang aja. Kalau bukan anicca pasti karmamu gitu kan. Nah ini bikin orang masalah tambah marah loh gitu biasanya. Ya kita sok menasehati gitu ya. Aduh saya pusing ini bro, kenapa? Saya dikejar debt collector ini. Itu anicca, tenang aja, meditasi. Kalau bukan meditasi, berdana. Dia sudah berdana, lagi berdana begini baca HP. Bro lagi di mana? Saya lagi ini mau menuju ke rumah Anda. Waduh, katanya berdana nih, baru kita melakukan kebajikan kok diuber terus. Gitu. Jadi meditasi mungkin agak susah, gitu. Kecuali memang orang tersebut itu suka untuk bermeditasi, mungkin lebih mudah gitu ya. Jadi dia punya modal untuk penyelesaian masalah meditasi. Begitu ada masalah dia duduk, begitu memperhatikan nafas, tiba-tiba dia fokus. Jadi tidak bisa juga kita sebut bahwa ini tidak benar gitu. Karena kita punya potensi di 8 jalan ini berbeda-beda. Ada orang tidak terlalu memperdulikan tentang dana, tapi soal meditasi misalnya dia gampang loh, dia gampang mencapai gitu. Kenapa? Masa lalunya pernah menyimpan kebajikan tentang meditasi cukup banyak gitu. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah semuanya adalah akumulasi semuanya gitu ya. Jadi tentang
pencapaian spiritual, tentang pencapaian materi, itu adalah gabungan dari beberapa kehidupan kita. Itu, jadi kita tidak bisa juga mengklaim bahwa karena yang kedelapan maka janganlah lakukan ini dulu atau tahan begitu juga. Kira-kira begitu. Bisa gitu. Iya, itu juga bahwa tiap-tiap orang punya karakter atau pembawaan masing-masing gitu ya. Jadi ada orang, jadi intinya begini, kalau saya mau menempatkan diri sebagai konseling misalnya, menerima keluhan ya, jadi para biku itu adalah seperti tong sampah ya. Jadi orang datang membuang sampahnya, sampah kemarahan, sampah kekecewaan, sampah keserakahan, dia datang kepada biku. Biku harus menampung semua itu khususnya ya. Kalau biku itu adalah konseling, dia duduk gitu, lalu orang datang, Bante, saya minta petunjuk, ya kenapa? Itu suami saya Bante, begini. Tadi dia minta petunjuk ini ya, terus dia menyerang, dia bicara terus setengah jam. Begitu dia bertanya-tanya, sudah, iya. Jadi begini, soal suami, bukan Bante. Bantenya baru bilang soal suami itu, bukan Bante. Soalnya begini, Bante nggak tahu suami saya itu begini. Setengah jam lagi dia cerita. Jadi akhirnya untuk Bante Junior pasti belum tahu bagaimana menyelesaikan, gitu kan? Dia kepengen mengeluarkan damanya Sang Buddha. Oh itu anicca deh, begitu. Tapi kalau biku sudah senior, akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa konseling itu sebenarnya orang yang datang berkeluh kesah, dia hanya butuh satu atau dua saja. Apa itu satu? Dia minta telingamu untuk mendengarkan dia. Duduk aja, Bante saya mau dengar, saya mau cerita di Bante ya. Itu suami saya brengsek Bante ya. Diam aja. Puas loh dia. Ya. Udah. Masih ada nggak? Iya Bante. Masih ada ternyata. Suruh keluarin aja semua. Jadi dia cuma berharap Bante tolong diam, jangan nasihati saya, pasang telinga kamu. Itu tugasmu. Ini kalau Bantenya tampung semua, tong sampahnya penuh, dia yang stres, dia mati duluan. Makanya biku senior bilang, para biku kalau menerima keluh kesah dari umat, jangan lupa tong sampahmu itu dibocorkan di pantatnya, supaya kalau masuk dia ngalir keluar semua lagi sampah itu. Jangan kamu tampung. Kalau kamu tampung, waduh kasihan sekali nih perempuan ya. Aduh, pergi datang lagi, ini juga kasihan satu perempuan ini. Disiksa sama anaknya. Akhirnya ini yang kasihannya sungguh-sungguh di hati. Dia loh yang kanker hati nanti mati duluan. Kenapa? Bukan karena baik, karena bodoh, gitu kan? Ngapain itu sampah ditampung? Sampah dia kok. Itu kalau biku cukup berikan telingamu katanya. Tapi kalau bukan biku, dua permintaannya biasa. Satu, berikan telingamu. Romo, iya, saya mau berkeluh kesah. Saya ada masalah. Iya, duduk. Itu istri suami saya, Bang. Romo, begini. Oh iya. Waduh, kasihan sekali. Oh, dia mulai nangis ini. Setengah jam. Sudah dikasih telinga setengah jam,
Dia minta setengah jam lagi apa? Romo, tolong dana mau kasih saya mau bersandar, nangis, sini, nangis. Jadi sudah dikasih telinga, kasih dana, terus dia nangis. Jangan dilus-lus, itu istri orang gitu. Biarkan dia puas. Gitu. Biasanya selesai kok itu. Jangan dinasehati. Kalau dinasehati, coba kalau kita ada masalah ya, kita merasa ini masalah, kesalahannya di luar diri kita loh. Bukan kita yang salah, ada di luar. Iya kan? Entah itu anak, entah itu istri, entah itu yang kasih pinjam kita duit. Salahnya di sana, bukan di sini. Terus orang penasihat ini memberikan jalan keluar itu menyalahkan orangnya. Makanya kalau pinjam uang itu ada, bukan Romo tidak mengerti, loh kan? Mendingan dia iya. Cuman satu saja senjatanya itu kalau nasihati orang, jangan membiarkan atau menasihati untuk melakukan kejahatan. Apalagi biku. Saya pernah dengar satu biku senior pesan begini, para biku kalau menghadapi umat yang stresnya cukup berat, biasanya umat itu bilang begini, Bante, ya saya sudah tidak tahan hidup kayak begini. Jadi gimana? Rasanya saya pengen bunuh diri saja deh Bante. Dari apartemen saya pengen loncat lah sekeluarga, ada yang kemarin ya. Nah, itu ada. Saya mau sekeluarga aja lah loncat semua dari lantai 12. Jangan, kata Bantenya. Itu nggak menyelesaikan masalah. Nggak bisa Bante, berat. Masalah saya Bante nggak tahu loh. Bante itu nggak pernah bayar token listrik. Saya ini capek Bante hidup. Itu kan. Saya nggak kuat lagi. Jangan. Masih diserang lagi. Akhirnya Bantenya kesal kan begini. Ya udah kalau mau bunuh diri aja kan. Yang mati kamu kok bukan saya. Dibilangin jangan. Terima kasih Bante. Besok dia bunuh diri. Bantenya dapat loh kan. Dia mengizinkan. Jadi sekesal-kesal apapun kita dengarkan itu, ya tinggal diam aja. Jangan, nggak bisa. Saya mau bunuh diri. Jangan bilang iya. Ya udah bunuh aja. Capek lah lihat kamu itu bunuh diri. Gitu. Jadi memang tidak mudah gitu ya untuk memberikan nasihat atau jalan keluar, karena setiap orang punya karakter sendiri-sendiri gitu. Susah untuk memberikan. Ya kalau sekedar memberikan saja ya tinggal ambil amal dari dalam buku ya kan, anicca ke karma ke apa, tinggal selesai. Tapi apa manfaatnya gitu. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendengarkan dhamma. Artinya saat kita mendengarkan, apa manfaat dari pendengar itu? Kalau tidak ada manfaat, berarti itu tidak bermanfaat. Panjang cerita 1 jam di sini, listrik, AC habis semua, ya, yang bayar pasti pengurusnya. Kemudian kita tidak dapat manfaat apa-apa. Terus apa gunanya itu? Istilahnya orang itu datang kosong, pulang kosong lagi. Itu apa gunanya kalau tidak ada pertemuan, gitu kan? Karena kenapa bisa terjadi begitu? Salah satunya adalah si pembicara itu omong kosong, dia juga belum merealisasi apa-apa. Terus dia bicara menasehati, begini ya kalian itu harus jangan serakah. Padahal saya serakahnya kayak apa? Tidak akan membawa manfaat apa. Coba kalau orang yang sudah bebas dari keserakahan ya, kemudian dia disehati, jangan serakah. Beda ya, dengarkan itu beda, akan mendapat manfaat yang banyak gitu. Makanya untuk hal meditasi, ada satu guru meditasi yang sangat kagumi dihormati, bahwa menjadilah pembimbing meditasi apabila Anda sudah sampai minimal pencapaiannya. Kalau Anda belum mencapai apa-apa, Anda hanya mencapai selesai membaca, yang mendengarkan tidak banyak manfaat yang diterima. Karena Anda hanya mengutip, ambil buku ini, masukkan di sini, keluarkan di sini. Enggak manfaat. Dengarkan itu tidak akan banyak manfaatnya. Itu kira-kira. Sampai jam berapa masih? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Ya sudah, silakan.
Silakan, mungkin ada yang mau membantu. Ya, izin berterima Romo, maaf saya mau bertanya kepada. Jadi tadi kan jika saya sendiri saya merasa belum pencapaian belum baik gitu ya Pak. Namun bila ada orang yang kita misalnya dengan berkeluh kesah seperti itu pada kita, kita tahu nih misalnya ada damai yang cocok, namun sebaiknya kita tidak usah bilang gitu ya. Jadi atau bagaimana Romo? Saya seperti Romo bilang mungkin pencapaian kita belum mencapai segitu hebatnya. Namun kita kan masih berlatih. Kalau misalnya kita tahu nih ada damai yang cocok nih, misalnya ada orang yang berkeluh kesah kepada kita, apakah sebaiknya kita tahan diri untuk tidak berucapan, dengarkan saja, atau boleh dibocor-bocor halus, atau boleh di-share sedikit, atau kita sarankan dia baca saja sendiri, atau sebaiknya bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang datang ke kita untuk curhat seperti itu. Maksudnya apalagi jika orang itu misalnya orang terdekat, apalagi misalnya orang tua ya contohnya, itu juga biarpun kita share juga tentu terima karena kita anak gitu kan. Mohon bicara. Iya, memang apa? Terkadang apalagi orang dekat ya, kita lihat bahwa apa yang dia lakukan ini sungguh-sungguh keliru gitu ya. Dan saya tahu itu akan membawa pada penderitaan sesuai teori yang saya sudah tahu begitu secara teori ya. Masa saya mau diam saja, apalagi ini keluarga inti, keluarga dekat gitu ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi seperti ini ya. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa apabila kita ingin menasehati siapapun itu, maka kita harus tahu atau kita harus siap untuk menerima beberapa hal. Kita harus perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalau orang dekat, pastinya kita tahu sifatnya gitu. Kalau saya sampaikan ini, kira-kira dia bisa masuk terima nggak gitu dengan penyampaian saya, dengan cara saya ya, karena cara saya itu adalah cara saya, tidak bisa sama dengan cara orang lain kan. Nah, cara saya ini yang saya sampaikan ke mama atau ke cici saya ini, dia bisa terima nggak kira-kira? Kalau tidak bisa, karena kita tahu sifatnya itu keras, sifatnya itu menganggap kamu jawabnya cuma ngomong saja, ya kan? Kalau memang kamu pintar, kamu kaya dong kayak saya, buktinya kamu miskin. Ngapain itu ngomong agama terus kan, misalnya begitu ya. Maka itu lebih baik kita diam. Karena tidak ada apa-apa, kita kan tahu persis gitu kan. Oh, ini mama saya, apapun yang saya sampaikan, teknik saya tidak akan mungkin mau dengarkan. Yang ada sebenarnya saya mau mancing untuk dia berbuat karma lebih buruk lagi. Ya kalau dia maki saya nggak apa-apa, kalau dia maki itu guru tahu apa? Saya itu kuangkong, saya punya guru, ngapain itu bicara Buddha misalnya gitu. Kita ini dari orang Tionghoa nggak kenal itu Buddha, itu orang India. Waduh, kemana-mana dia ngomongnya, kasihan gitu kan. Daripada begitu mending kita diam aja. Ya kan, mungkin kita tunjukkan dengan sikap yang lain tanpa bicara misalnya. Ya kan, jadi dengan memberikan apa yang dia suka mungkin lebih bermanfaat gitu, daripada kita memberikan nasihat. Itu kalau kita tahu persis sifatnya. Bagaimana dengan orang yang kita tidak tahu misalnya, ya tapi sudah cukup dekat, sudah cukup kenal kita orang itu, dia melanggar misalnya, apakah kita juga harus diam? Nggak usah lah, nanti dikira apa? Apalagi kalau dia tidak minta gitu ya, dia cuma ngomong saja satu kekeliruan, dia nggak minta nasihat, terus kita lihat wah ini keliru nih, kasihan ini kan. Nah, saya kepengen niat saya, karena itu kan niat saya itu untuk paling tidak menyentuh
mulut orang ini untuk memaki orang yang baik ini misalnya. Jadi kalau memang tidak percaya Buddha ya paling tidak ya gak usah bicara tentang Buddha. Saya kan gak pernah ngajak kamu. Begitu lihat kita misalnya ya, langsung dia teringat ajaran Buddha. Kemudian keluar lagi mulutnya untuk maki-maki misalnya kan. Nah, kalau kita tetap mau memberikan nasihat karena kita merasa mampu, maka Sang Buddha mengatakan asal kita siap saja untuk diserang. Jadi kalau kita menasihati terus dia menyerang kita sesuatu yang menjadi kelemahan kita, titik lemah kita, tiap-tiap orang mempunyai titik lemahnya. Nah, kalau kita diserang di titik lemahnya itu, apakah kamu mampu untuk tetap tenang? Kalau ternyata tidak, oh jangan, bisa bertengkar, ya kan? Misalnya titik lemah saya itu di kemiskinan misalnya. Jadi sebaiknya itu kalau ada nasi begitu, hentikannya itu mulutnya. Dia bilang memang orang miskin itu ngomongnya begitu terus. Saya udah tahu ciri kamu itu. Ini gejolak kan? Apa hubungannya ini? Dhamma dengan kemiskinan. Terus dia tahu itu kelemahan, diserang lagi. Makanya cari duit lah yang banyak supaya kamu tuh nggak terlalu miskin berpanjang-panjangan. Begitu akhirnya cara berpikir kamu kayak begini gobloknya. Kamu marah gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kita mau sok mengajar begitu. Cuma kita nggak mau peduli. Kita istilahnya, saya kan tidak ada hubungan sama Anda mau maki-maki Buddha, mau maki-maki biku. Itu urusan Anda lah. Terserah. Diam aja. Urus urusan sendiri. Kalau tidak mampu, tapi kalau mampu, lakukan. Gitu. Memang ada dua pendapat. Misalnya sesama biku ini ya. Pernah biku itu memberikan nasihat seperti ini. Apabila teman biku kamu melakukan pelanggaran kecil, maka berhati-hatilah menasihati dia. Sebab kalau kamu menasihati dia dan dia menyerang kembali karena kamu belum sempurna, kalau kamu menjadi marah, kerugian ada di kamu. Jadi berhati-hati. Kalau pelanggaran kecil, gitu. Kalau pelanggaran kecil di hadapan biku, kita menasihati biku di depan orang biku banyak, kita melanggar juga sebenarnya. Jadi kita mesti banyak pengetahuan tentang bagaimana pelanggaran gitu terhadap biku. Umat juga begitu, ya. Jadi kalau ada di grup WA misalnya kita menasihati orang itu di grup, itu sama dengan kita menghina dia. Jadi menasihati yang benar itu adalah capri dia, terus menyampaikan dengan baik, itu nasihat. Tapi kalau teriakin dia di depan umum itu sama dengan menghina, dan itu akan terjadi, bisa terjadi permusuhan. Kira-kira begitu untuk hal nasihat. Karena memang susah untuk menjadi penasihat. Dan satu hal lagi, untuk menjadi konseling, memberikan nasihat kepada orang, kuncinya itu adalah jangan pernah berharap orang itu selesai masalahnya di tangan kita. Iya kan ya? Jangan pernah berharap. Kita hanya punya dia datang meminta nasihat misalnya, kita tahu apa yang bisa kita sampaikan. Kamu habis ini kamu mau jadi baik atau kamu mau bunuh diri, itu di tangan kamu sendiri gitu ya. Saya tidak ada urusan untuk mau kamu berubah, kamu mengerti gitu ya. Karena itu bukan urusan saya. Urusan saya mungkin sebagai, misalnya kita menganggap kita itu Dhamma Duta, ya. Jadi ada satu kekurangan juga dari Theravada ini, karena yang berkewajiban sepertinya begitu ya, yang berkewajiban untuk memberikan Dhamma itu seolah-olah orang-orang tertentu, para romo, para biku. Bagaimana dengan umat? Oh enggak, saya enggak ada kewajiban apa-apa untuk memberi nasihat, untuk memberikan Dhamma kepada sesama teman saya. Dia merasa tidak berkewajiban untuk hal itu. Nah, ada satu sekte agama yang umatnya itu sangat rajin menyampaikan ajaran-ajaran yang dia ketahui. Dia umat biasa, dia bukan pemuka agamanya atau romonya, tetapi dia merasa berkewajiban. Kita juga seharusnya mempunyai kewajiban, merasa punya kewajiban untuk berdiskusi, untuk menyampaikan hal-hal yang
apa yang benar dan apa yang keliru, walaupun itu agak-agak, misalnya kita kelompok begini ya, kita melihat ada pelanggaran dari pemuka agama kita, misalnya yang biku atau bante, ya, kita kelompok kecil menyampaikan, berdiskusi bagaimana menyelamatkan biku ini. Nah, kita harus punya pengetahuan apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa langkah yang kita bisa ambil. Nah, ini sedikit umat yang berani melakukan karena konsepnya cuma satu. Bukan mau buruk, siapa kita untuk nasihati? Nggak bisa, kita nggak boleh nasihati itu gitu. Tapi membentuk satu komunitas, kemudian kita bicarakan bagaimana cara keluarnya. Kalau biku ini sudah terlalu melenceng begitu, jangan tetap disupport. Jadi memang di dalam buku-buku tidak pernah Sang Buddha memberikan izin kepada umat berumah tangga memberi nasihat kepada bahkan samanera sekalipun, tidak ada hubungannya. Kita tidak ada, kita seperti rakyat biasa dan mereka itu misalnya tentara, ya, 1 bintang, 2 bintang gitu. Tidak mungkin umat masyarakat kecil itu memberi nasihat kepada dua misalnya, tidak bisa. Gitu. Jadi Sang Buddha hanya memberikan pesan bahwa apabila kamu melihat biku itu tidak sesuai, tidak berjalan di dalam winaya, maka yang pertama bisa dilakukan adalah memberikan laporan atau menyampaikan ke acaryanya, ke atasannya, begitu. Bahwa saya melihat di wihara saya biku ini pelanggarannya begini, tolong dinasihati. Nanti dia yang nasihati bawahannya. Kalau ternyata kita sudah lakukan 2-3 kali tidak ada perubahan apa-apa, maka Sang Buddha mengizinkan kita untuk tidak memberikan support, tidak menunjang biku itu, tidak memberikan makan, tidak mengunjunginya. Akhirnya apa? Akhirnya dia lapar dan lepas jubah. Supaya apa? Supaya dia selamat dari kebikuan. Jangan kita tetap memberikan makan, kemudian kita tetap memaki-maki dia. Wah, bikunya itu, aduh, tapi mau gimana lagi? Gak ada yang syukur kan ramai sama biku. Sudah itu kita maki lagi, wah tapi bikunya itu kurang ajar. Itu ngapain gitu? Pentingan kata kita ikuti kata Sang Buddha, jangan support, jangan memberikan penghormatan, jangan kunjungi, jangan beri makan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau biku sekarang mungkin karena masih ada duitnya, bisa aja dia pesan online. Kalau tidak ada umat lagi yang datang, makanya saatnya dikasih uang gitu. Akhirnya pegang uang bikunya kan bisa untuk membeli online gitu. Tapi kalau sudah habis duitnya, misalnya orang sudah mulai paham bahwa jangan diberi pegangan uang supaya bikunya itu menjadi macan ompong gitu. Jangan sampai dia menjadi macan yang punya gigi dan bisa menggigit sembarangan orang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Cukup ya. Baik, karena waktunya sudah jam 11. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk sedikit, dan semoga kita mempunyai semangat untuk lebih banyak mengetahui ajaran Sang Buddha yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bermanfaat dalam hidup kita. Sabit sata bawantu sukitata, semoga